Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Artinya, apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Berkaitan dengan ayat ini, Pangresa Abah mendapati dua kekhawatiran. Kekhawatiran yang pertama, setelah seorang mendapatkan talqin zikir, dia asyik dengan zikirnya, kemudian melupakan kehidupan dunianya, melupakan tugas dan kewajibannya sebagai orang tua, sebagai anak, sebagai warga masyarakat, melupakan kehadirannya sebagai manusia di muka bumi ini. Kekhawatiran yang kedua adalah sebaliknya. Dia tidak mengamalkan zikir yang telah diajarkan karena sibuk mengurusi dunia. Oleh karena itu, mari kita menyeimbangkan antara keduanya, bekerja di dunia dan beramal untuk akhirat. Seperti dalam sebuah hadis dikatakan, tidak termasuk kebaikan jika kita mencari kebaikan di dunia tapi melupakan akhirat atau sebaliknya. Pada ayat di atas kita diperintahkan untuk sholat. Alhamdulillah, selain sholat secara lahir yang telah diatur oleh ilmu fikih, kita juga telah diberitahu tentang sholat secara batin. Sholat secara lahir ditentukan waktunya, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya, serta sholat sunat lainnya. Sedangkan sholat batin tidak ditentukan waktunya, kapan saja, di mana saja, sedang apa saja, baik dalam keadaan suci ataupun berhadas. Sholat batin yaitu selalu ingat Allah di dalam hati atau zikir khafi harus terus dilaksanakan. Banyak hadis yang menyinggung masalah sholat ini. Sholat adalah tiangnya agama, sholat adalah amalan yang pertama kali dihisab, dan lain-lain. Setelah sholat, kita diperintahkan untuk bertebaran di muka bumi, ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, kemana saja. Carilah karunia yang telah diberikan Allah. Menurut Imam Al-Ghazali, carilah karunia itu diartikan dengan mencari ilmu. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang menghendaki dunia, pakailah ilmu. Barang siapa yang menghendaki akhirat, pakailah ilmu. Barang siapa yang menghendaki kedua-duanya, pakailah ilmu. Pangresa Abah selalu berharap untuk terus belajar, terus menuntut ilmu, menambah pengetahuan, menambah pengalaman. Coba bandingkan dua orang tukang batu, yang satu hanyalah seorang tukang batu biasa, dan yang satu lagi tukang batu luar biasa, yaitu seorang dokter yang bertugas mengambil batu ginjal dengan menjalankan operasi. Si tukang batu biasa kerja seharian, mungkin hanya mendapatkan uang beberapa puluh ribu rupiah saja. Tapi seorang tukang batu luar biasa hanya beberapa menit atau jam bisa mendapatkan uang yang jauh berbeda. Begitu juga dengan ibadah, apalah artinya ibadah siang malam tanpa dibarengi dengan ilmu. Salah satu ilmu yang telah diberikan oleh Pangresa Abah adalah zikir khafi. Setiap pekerjaan baik yang kita laksanakan apabila diiring dengan ingat kepada Allah, maka dia akan bernilai ibadah. Meskipun hanya berolahraga, mengikuti rapat, jalan-jalan dengan keluarga, nonton TV dan lain sebagainya, tanpa diiringi dengan ingat kepada Allah, meskipun sholat di depan Ka'bah tiadalah artinya. Seperti firman Allah dalam surat Al-Anfal ayat 8, yang artinya sholat mereka di sekitar Baitullah itu lain tidak hanyalah siulan dan tepuk tangan. Oleh karena itu, marilah kita tunaikan sholat, laksanakan tugas sehari-hari dengan zikrullah, selalu ingat kepada Allah di dalam hati. Disampaikan oleh Kiai Haji Dr. Andes Sandisi, Wakil Talqin Pondok Pesantren Surelaya, saat kuliah subuh di Masjid Nurul Asrar. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.